Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, kembali lagi bersama Cari Info Channel. Baiklah, di video kali ini teman-teman saya akan berbagi sedikit pengalaman yang saya pelajari teman-teman ya. Ini buat pemula. Ini buat pemula. Ini saya kebetulan habis bongkar karburator ya teman-teman ya. Ini karburator jenis Supra. Nah, yang akan saya bahas di video kali ini yaitu tentang karburator banjir. Nah, banjir kan di sini teman-teman ya. Nah, biasanya banjir dari sini teman-teman ya. Ini banjir dari pembuangan, rata-rata dari sini ya teman-teman ya. Ini untuk yang Supra. Saya bahas yang Supra dulu ya teman-teman. Karbu banjir dari sini. Jadi kelebihan minyak dan akhirnya sampai ke sini teman-teman ya, sampai ke sini, sampai ke atas ini. Nah, masuk ke sini. Ini pembuangan jadi banjir. Nah, itu yang banjir dari sini. Beda lagi kalau yang ketika ditutup teman-teman ya, ditutup seperti ini. Nah, ketika ditutup seperti ini kok keluar bensin dari sini ya guys ya, keluar bensin dari sini, itu bukan banjir tapi ngerembes. Berarti nggak rapat ya, bagian sininya nggak rapat, antara sil dan permukaan ini nggak rapat, makanya ngerembes. Beda lagi kalau ngerembes ya, cara mengatasi ngerembes itu beda lagi. Nah, ini cara mengatasi banjir. Sebelum teman-teman mencari tahu cara mengatasi karburator banjir, tentunya kita pelajari dulu ya teman-teman ya. Nah, jadi cara kerja pelampung, jarum pelampung teman-teman ya, cara kerjanya dulu kita pelajari. Ini saya pasang ya guys. Nah, kita pelajari dulu cara kerjanya jarum pelampung. Nah, di sini oke. Pasang ya guys ya. Nah, jadi seperti ini kan teman-teman ya, karburator itu posisinya seperti ini. Nah, kebanyakan kita itu memvonis yaitu pelampungnya nggak mau ngambang ya teman-teman ya. Ini pelampungnya nggak mau ngambang, jadi tetap seperti ini. Oke, penyebabnya yang pertama yaitu adalah kotor di bagian jarum sini ya teman-teman ya. Nah, di bagian jarum sini, ini kan ada jarum ya teman-teman ya, itu kotor. Jadi kotoran itu menyumbat dan akhirnya membuat jarum itu seret. Yang seharusnya pelampung itu bisa ngambang dan menutup seperti ini ya teman-teman ya, bisa seperti ini, itu tidak terjadi. Jadi posisinya tetap seperti ini, makanya bensin terus keluar. Nah, bensin terus keluar akhirnya menyebabkan banjir, itu penyebabnya kotor. Terus yang kedua penyebabnya yaitu jarum ini teman-teman ya. Nah, ini jarum pelampung ya guys ya, ini jarum pelampung. Jadi ini bagian pucuk jarum ini sudah nggak bisa menutup lubang yang di sini ya teman-teman. Itu ada lubang kecil. Nah, sudah nggak bisa menutup rapat bagian sininya. Ini sudah nggak bisa menutup rapat bagian lubang kecil yang ada di sini. Makanya walaupun toh ini tetap ngambang teman-teman ya, posisi press atau lurus, nggak benggang seperti ini ya teman-teman, tapi tetap banjir. Karena apa? Ini nggak bisa menutup. Nah, ini penyebabnya ini sudah nggak bisa menutup, mentok seperti ini, jadi ngambang teman-teman ya. Jadi buka terus bagian ini, akhirnya apa? Mengeluarkan bensin sedikit demi sedikit, akhirnya juga banjir. Nah, itu penyebabnya teman-teman ya. Jadi penyebabnya di sini, bukan masalah pelampung ini ngambang atau enggaknya. Terus gimana kalau mengatasi ini yang enggak nyampe atau kurang panjang bagian pucuknya ya teman-teman ya. Nah, biasanya yang dilakukan oleh beberapa teman-teman itu yaitu
bagian sini teman-teman ya, ini ditinggikan bagian sininya, diganjel ya guys ya, ini diganjel. Cuman kalau untuk yang atom ini kan ada teman-teman ya, bagian sini itu yang kayak stainless, itu bisa dibenggang, bisa dirapatkan, bisa dibenggang juga ini. Nah kalau yang atom ini biasanya diganjel ya teman-teman ya, diganjel bagian sininya, diganjel supaya naik dan bisa nutup lagi. Nah ini diganjel pakai seng apa-apa, jadi ini nanti seret lagi teman-teman ya. Nah ini bisa naik ngepres seperti ini. Nah ini kan ada celahnya ya teman-teman ya, ini ada sedikit celah. Nah seperti ini, nah ini celahnya sedikit sekali. Nah ini kalau diganjel ini akan rapat seperti ini, dan akhirnya nanti akan nutup bagian sini, nutup lagi. Nah terus ada juga diganti ya teman-teman ya, ini jarumnya ini diganti yang lebih panjang sedikit supaya bagian pucuk ini, bagian karet pucuk ini bisa masuk ke sini, bisa nutup lagi. Nah itu. Nah untuk pelampung sendiri, ada yang bilang pelampungnya bermasalah atau enggak ngambang ya guys ya. Kita akan belajar bersama ya teman-teman ya. Ini pelampung nih, ini pelampung ya. Nah ini pelampung karbu ya, ini masih kosong. Coba kita kasih minyak bagian sini, kita kasih minyak, ngambang enggak teman-teman ya kalau kita menyalakan pelampung ini. Kita kasih bensin ya guys. Nah ini pakai bensin, kita penuhin. Nah. Karena ada yang bilang ini pelampungnya bermasalah. Ketika karburator banjir, kita tes, ngambang ya guys ya, ngambang. Jadi seperti itu cara kerjanya pelampung. Jadi ngambangnya pelampung itu nanti mendorong bagian jarum yang ada di sini teman-teman ya, ke atas. Jarum yang ada di sini ke atas. Ini kebalik ya guys, ini kebalik. Mohon maaf, ini kebaliknya. Jadi kayak gini. Nah ngambang toh teman-teman tuh, ini ngambang. Nah itu tadi sedikit video atau berbagi pengalaman teman-teman ya, masalah karburator banjir, penyebabnya itu ada di mana. Jadi yang jelas di bagian sini teman-teman ya, jadi pelampung itu enggak masalah. Nah ini yang penyebab utamanya di bagian sini, karena ini adalah saluran bensin. Jadi yang menyumbat dan melancarkan bensin itu bagian sini. Jadi kalau terganjar ini nggak bisa nutup rapat, pasti banjir. Atau jarum pelampung ini nggak nyampe, nggak bisa nutup rapat, bagian lubang kecil yang ada di saluran ini juga banjir. Itu ya teman-teman ya. Itu untuk Supra ya teman-teman ya. Jadi untuk motor Vega yang pakai vakum atau pakai keran membran itu beda lagi teman-teman ya, karena disetting berbeda. Ini kan kalau untuk Supra teman-teman ya, itu keran, ada keran di sini. Nah ini bukan keran otomatis, kalau nggak ditutup nggak bakal nutup sendiri, kalau nggak dibuka nggak bakal buka sendiri. Beda dengan Vega R ya teman-teman ya, yang sudah pakai vakum. Jupiter terus Karisma itu pakai membran vakum, itu beda lagi. Dia pakai isep teman-teman ya, pakai isep dari kompresi ya, kompresi mesin, dari kompresi mesin. Nah. Oke, semoga bermanfaat teman-teman ya, sedikit berbagi pengalaman tentang karburator tentunya. Ini pelajaran buat pemula teman-teman ya, kita sama-sama belajar. Sampai berjumpa lagi di video selanjutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.